Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, kembali kita bergabung pada hari ini untuk pertemuan keempat mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan. Nah, di sini aplikasi yang kita terapkan ini adalah menggunakan Accurate ya. Baik, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai jurnal perusahaan dagang. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara input jurnal dengan Accurate ya untuk perusahaan jasa. Nah, di sini kita akan input jurnal dengan menggunakan Accurate untuk perusahaan dagang ya. Jadi sebelum kita memulai ya untuk input jurnal, kita pesan dulu rekening-rekening yang kita perlukan dalam jurnal perusahaan dagang, dan juga kita input data untuk pemasok ya dan pelanggan jika nanti ada transaksi hutang piutang. Oke, baik, kita masuk Accurate-nya dulu. Di sini langsung aja dari menu kita klik Accurate ya. Baik, kita tunggu dulu. Nah, jadi di sini sudah muncul tampilan menu. Kita buka data kemarin yang sudah ada ya, atau mungkin mau membuat baru. Nah, kalau misalkan membuat baru ya pilih ini ya, gambarnya ini yang segi 4 ada bintang di sini. Kalau kita open data yang sudah ada ya kita pilih ini ya, gambar folder. Jangan lupa di sini pastikan dari lokal ya. Oke, kita cari datanya dari browse. Kemarin datanya kita simpan di drive E ya. Nah, silakan yang lainnya menyesuaikan datanya disimpan di data mana ya, di drive mana, sesuaikan saja. Oke, baik, setelah kita buka kita tunggu dulu proses ya pembukaan datanya. Baik, setelah itu kita input untuk kata kuncinya ya. Jadi kata kunci sama dengan pengguna di sini tidak saya ganti ya, jadi saya copy aja nih supaya penulisannya identik ya, tidak terjadi kesalahan. Nah, kalau sudah ini kita oke. Nah, setelah itu nanti kita lihat dulu data yang sudah ada, rekening yang sudah ada di sini ya, kita lihat di daftar akun. Nah, di sini rekeningnya yang sudah tersedia ya, kita bisa nambahkan rekening-rekening yang kita perlukan. Misalkan di sini kan belum ada peralatan ya. Untuk peralatan belum ada, kemudian untuk atau kita ambil sampel aja. Di sini kita ambil sampel untuk perusahaan dagang. Biar ada pedoman lebih enak ya kalau ada sampel. Oke, kita cari untuk contoh soalnya di sini yang perusahaan dagang ya. Oke ya, ini contoh untuk perusahaan dagang ya. Nah, di sini contoh transaksinya ada beberapa transaksi, nanti ya kita
Ambil contoh ya, beberapa yang kita bahas untuk contoh info jurnal. Baik, untuk input transaksinya di sini kita masuk menu tadi ya, kita pesan perusahaan baru. Berarti ini kita keluar aja ya dari sini, kita buat perusahaan baru. Kita tutup datanya, backup nggak usah ya. Oke, kita buka file baru, data baru ya. Kita kasih nama misalnya job 3 ya. Oke, kita masukkan untuk passwordnya. Kemudian kita tentukan bahasanya ya, bahasa Indonesia. Oke, kita pilih persiapan standar dulu. Apakah akan buat kode ya, kita cancel aja, kita pilih keluar, kita buat kode secara manual ya. Data disimpan, yes. Oke, baik, kita akan membuat rekening-rekening secara manual yang dibutuhkan di sini. Jadi apa saja yang kita perlukan rekeningnya. Ini di sini untuk rekeningnya kita tentukan sendiri ya. Nah, di sini udah ada contoh jawabannya ya. Untuk rekeningnya ada kas, biaya sewa, pembelian, utang, penjualan, ada tur ya. Kita buat dulu rekening yang diperlukan di sini. Oke, kita pilih baru, kita buat rekening yang pertama, kas ya, kas perusahaan. Nah, di sini kita buat nomornya 01 ya, 101 misalnya. Nah, di sini kita kasih nama kas perusahaan, mata uangnya IDR, belum pesan mata uang ya. Oke, untuk mata uang di sini IDR. Nilai tukar rupiahnya 1 di negaranya Indonesia ya. Simbolnya Rp. Kita jawab yes. Oke. Kita buat baru ya untuk daftar akunnya. Nama akunnya kas bank. Kas perusahaan ya. Kita buat kapital semua saja.
Berikutnya bagian akunnya tidak ada ya, ini kita kosongi saja, kita oke. Kita buat lagi ya kedua. 01 sudah ada ya, kita buat 02. Kemudian yang kedua hutang tadi ya, hutang masuk akun hutang. Hutang di sini headernya 2. Ini namanya hutang usaha misalnya ya. Bagian akunnya kita lihat ada payable ya, payable ADR. Lanjut. Kemudian ada juga piutang ya, akun piutang. Di sini akun piutang itu masuk kategori aktiva, aktiva lancar ya. Bagian akunnya kita cari akun receivable ya. Lanjutnya untuk akun pembelian, untuk akun pembelian kita masukkan di beban ya, headernya 5, biaya pembelian ya. Kemudian di sini nama transaksinya pembelian. Kemudian bagian dari akunnya kita cek ada enggak ya. Di sini ada realis ya, gain or loss IDR dan unrealis ya. Ini nggak usah pakai bagian, kita labelkan. Berikutnya untuk penjualan kita masuk akunnya pendapatan. Nah, di sini kita kasih nama pendapatan jasa. Next. Di sini misalkan kita tambahkan ada pendapatan sewa ya. Berikutnya modal yang belum ya, modal. Akun modal di sini equity. Ini ekuitas ya. Untuk modal di sini kita beri headernya 3. Modal. Nah, kita cukup dulu sampai sini ya. Kita refresh ya. Selanjutnya kita buat data perusahaannya, info perusahaan. Di sini nama perusahaannya Steko Makmur ya, selama bulan Oktober 2018 ya.
Kita bukuannya 2018. Oke ya, kita oke. Selanjutnya kita input jurnalnya. Dari buku besar kita pilih bukti jurnal umum. Oke, untuk transaksi yang pertama tadi disetor ke perusahaan sebagai modal berupa uang tunai 15 juta. Disetor uang tunai ya. Jadi investasi. Ini tanggal transaksinya di sini 1 Oktober ya. Dari jurnalnya ya, di sini yang diinvestkan adalah cuma uang tunai ya, berarti kas pada modal ya. Kita masukkan di sini nama akunnya, kas perusahaan sebesar 15 juta. Kemudian karena tidak ada yang lain ya, berarti di sini pada modal ya. Oke, kita simpan dan baru ya. Ini untuk jurnal pertama. Kemudian jurnal kedua dibayar sewa gedung ya, untuk kantor 3 juta. Ini tanggal 2 ya. Jadi keterangannya sini mengenai pembayaran sewa. Kalau untuk bayar sewa, jadi di sini kita cari akun untuk biaya sewa ya, pembayaran sewa. Untuk akun biaya sewa tadi belum buat ya, belum kita bikin. Kita buat baru untuk biaya sewa. Biaya di sini headernya 5 ya. Oke, nominalnya sebesar 3 juta. Karena bayar biaya sewa berarti mengurangi kas perusahaan. Oke ya, ini transaksi kedua. Next, kita buat transaksi yang ketiga. Dibeli barang dagangan 9.900.000 dengan syarat. Kalau ada informasi dengan syarat, itu berarti transaksinya secara hutang kredit ya, karena pembeliannya kredit berarti masuknya hutang. Maka jurnalnya di sini kalau dibeli barang dagangan sebesar 9.900.000 ya, dengan syarat N/30, berarti jurnalnya adalah pembelian pada hutang dengan syarat N/30. Berarti nanti maksudnya adalah bahwa batas pembayarannya maksimal sampai 30 hari ya. Oke, baik, kita masukkan jurnalnya pembelian pada hutang ya, sebesar 9.900.000. Transaksinya tanggal 3.
Oke ya, karena di sini ada transaksi utang ya, maka kita harus input data untuk kartu utang, berarti kita sama pemasok ya. Nah, pemasoknya di sini karena belum diketahui namanya ya, kita buat nama bebas ya. Oke, kita buat baru ya pemasoknya. Di sini belum tersedia. Ya, oke, kita tutup dulu. Kita buat pemasok baru, masuk daftar pemasok ya. Misalkan nama pemasoknya supplier 1. Oke. Ini sudah update ya datanya. Kita masukkan ke jurnalnya. Kembali ke input jurnal tadi ya. Jadi ini kalau ada transaksi utang piutang, data pemasok dan data pelanggan harus sudah tersedia ya. Oke, setelah kita pilih data pemasoknya, kita simpan dan baru. Nah, ini tadi transaksi sampai tanggal 3 ya. Oke, sampai sini ada tanya dulu enggak? Sudah bisa dipahami? Saya harap sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan yang transaksi tanggal 5 ya. Tanggal 5 di sini dijual dengan kredit lagi ya, dijual dengan kredit barang dagangan sebesar 14.200.000. Nah, karena penjualan kredit, maka kita harus punya data pelanggan ya. Jadi nanti kita buat data pelanggan dulu untuk mesti subsidiarinya. Jadi jurnalnya kalau penjualan kredit berarti piutang ya, piutang pada penjualan senilai 14.200.000. Transaksi tanggal 5. Jadi sini piutang sebesar 14.200 ya. Oke, kita masukkan dulu data pelanggannya. Karena piutang, jadi pelanggannya siapa? Di sini ada ya. Kita buat baru, masuk daftar pelanggan. Kita buat baru. Misalkan pelanggan 1 ya. Oke. Kolom customer di sini tipe pelanggan umum ya. Kita kembali ke jurnal ya. Jadi kita masukkan subsidiarinya ini pelanggan 1 ya. Karena penjualan kredit piutang pada penjualan tadi ya. Kita cari rekening penjualan. Kalau belum kita buat ya, untuk penjualannya kita buat dulu. Di sini kita masukkan daftar akun pendapatan. Di pendapatan ada yang pendapatan penjualan dan ada pendapatan dari penghasilan lain ya.